Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, yang kami banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kembali kesempatan untuk berada di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan juga mendapatkan limpahan barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memaksimalkan, juga bisa menggunakan ya anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah kesempatan dan juga kesehatan dengan sebaik mungkin, sehingga kita semua nanti bisa menjadi lebih baik dan juga bisa husnul khotimah semuanya di akhir hayat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga keluarga dan teman-teman semua termasuk daripada umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu dan teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Kahfi dari mulai ayat ke-83 ya, mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat 110. Ini tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj juga Zulkarnain ya, yang kita semua tahu di awal kajian kita membahas tentang surat Al-Kahfi ini pada kisah yang mengandung tentang perjalanan ya Ashabul Kahfi. Itu sebenarnya asbabul wurudnya sama dengan ini ya, di mana saat Rasulullah telah menyampaikan berita kepada penduduk Makkah saat itu, di antara mereka ada yang otomatis beriman ya, seperti Khadijah, juga Abu Bakar As-Siddiq, Ali dan yang lainnya. Ada yang benar-benar menolak dan ada yang ragu gitu ya. Nah, mereka datang berkonsultasi kepada ahlul kitab yang berada di kota Madinah, karena di Mekah memang tidak ada ahlul kitab ya. Adapun Warokoh, paman daripada Khadijah, itu tinggal sisa-sisa ya, sisa-sisa masa lalu begitu ya. Karena orang-orang ahlul kitab ini dipercayai mereka memahami tentang kenabian begitu ya. Dan untuk menguji bahwa Rasulullah ini benar-benar seorang nabi atau bukan, masih ingat ya ibu-ibu ya, waktu itu ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh Rasulullah ya. Pertanyaan pertama adalah tentang beberapa pemuda ya, yang betul-betul mempertahankan agamanya yang kemudian diusir oleh kaumnya begitu ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang seorang penguasa yang menguasai dari ufuk barat sampai ufuk timur, yaitu tentang Zulkarnain. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang ruh begitu ya. Pertanyaan pertama kemarin sudah terjawab ya, bagaimana kisah tentang 2 hal ini, termasuk juga perihal tentang ruh itu tidak akan ada yang bisa menjawabnya kecuali memang dia benar-benar seorang nabi begitu ya. Dan itu pun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu surat Al-Kahfi ini harus menunggu selama kurang lebih 14 hari ya, sehingga di jeda waktu tersebut beliau benar-benar sangat-sangat terpukul ya, karena ternyata jawaban yang beliau tunggu dari Allah Subhanahu wa taala ini belum juga disampaikan gitu ya. Nah, setelah disampaikan ya, ternyata ini menjadi salah satu bukti yang sangat kuat bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah termasuk daripada nabi dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perihal jawaban ini semua tidak akan bisa disampaikan kecuali oleh seorang nabi gitu ya. Tidak akan bisa menjangkau begitu, apalagi di masa itu ya, belum ada WA, belum ada HP, belum ada media sosial, belum ada televisi. Bagaimana kita
ingin mencari informasi tentang apa-apa yang terjadi di belahan bumi yang jauh dari tempat kita berdomisili, kan itu tidak mungkin gitu ya. Hanya karena wahyu dari Allah dia bisa menyampaikan, ya, termasuk pertanyaan tentang Zulkarnain ini. Maka di sini di ayat 83 ini mereka bertanya, wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, andil qarnain, ya, tentang kisah Zulkarnain. Kemudian ya karena memang ayat ini sudah turun, maka Allah katakan kepada Rasulullah, qul, ya jawablah, sampaikan kepada mereka saat su'alaikum minhu dzikra, ya, aku akan memberitahu ya bagaimana kisah daripada Zulkarnain ini agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita sama-sama ingat ya tentang kejadian ini, bahwa di bumi ini ada seorang penguasa yang bernama Zulkarnain yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kisah yang dituangkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah tentang Zulkarnain ini, bagaimana perjalanan beliau menjadi seorang penguasa dari ufuk barat dan ufuk timur. Ya, di sini kita sampaikan terlebih dahulu siapa sesungguhnya Zulkarnain ini. Ya, dalam sebuah riwayat disampaikan Zulkarnain ini adalah seorang penguasa yang sangat luar biasa, ya Ibu-ibu, yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, dan dia diberi oleh Allah usia yang cukup panjang, ya, kurang lebih 1.600 tahun. Ada beberapa sumber yang menyampaikan tentang sosok Zulkarnain ini. Sumber yang paling populer dikatakan bahwa Zulkarnain ini adalah Alexander the Great, ya, dari Makedonia. Nah, ini pendapat yang paling populer, tapi ini di kalangan umat Islam, terutama para mufassirin, pendapat ini tidak diterima karena Alexander the Great adalah penyembah berhala. Yang dia kemudian dengan Aristoteles ya membangun kota Alexandria gitu ya. Jadi ini tidak diterima gitu ya. Kemudian yang kedua menyampaikan bahwa Zulkarnain ini adalah penguasa Himyar atau Yaman, karena memang sudah sangat masyhur dalam catatan sejarah bahwa penguasa Yaman itu gelarnya memakai Zu, ya, Zunwas, Duyazin begitu ya, sehingga karena ini Zulkarnain itu berarti mereka berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran ini adalah penguasa Yaman atau Himyar begitu ya. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat Tohir bin Ashur. Nanti silakan dibaca kembali di tafsir Ibnu Katsirnya ya, bahwa Zulkarnain ini adalah seorang penguasa dari Cina yang bernama Qin Shi Huang ya. Nah, ini juga pendapatnya kurang kuat gitu. Adapun pendapat di antara pendapat yang terkuat adalah yang terakhir ini, yaitu yang menyatakan bahwa Zulkarnain ini adalah seorang pendiri Imperium Persia yang bernama Quraisy ya, yang berkuasa pada tahun 539 hingga 560 sebelum Masehi. Ya, ini permulaan dari kekuasaan beliau, dan beliau terkenal sebagai seorang hamba Allah yang solih dan bijaksana. Ini tercermin dalam bagaimana beliau bersikap ya ketika melakukan penaklukan di berbagai wilayah. Beliau tetap mengizinkan ya orang-orang Yahudi, orang-orang juga Nasrani untuk beribadah sebagaimana keyakinan mereka masing-masing, yang ini semua juga diikuti ya oleh sikap ini diikuti oleh Umar bin Khattab, oleh Muhammad Al-Fatih, oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan kota Palestina atau Baitul Maqdis begitu ya. Ya. Jadi beliau ini menaklukkan ya Mesir, kemudian sampai ke Yunani juga, terus ke barat sampai ke timur ya. Ya, sehingga karena besarnya kerajaan yang dipimpin oleh Zulkarnain ini, kerajaan tersebut dikenal dengan At-Tababi'ah ya. Ini sumber yang paling bisa diterima dari berbagai sumber ya yang menyatakan siapakah itu Zulkarnain begitu ya. Kemudian di ayat ke-84 ini Allah menyampaikan tentang kisah
tentang Zulkarnain ini ya Ibu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini inna makanna lahu fil ardi. Ya. Termasuk daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada Zulkarnain ini adalah diberikan kekuasaan oleh Allah. Makanna itu diberikan posisi, diberikan kekuasaan fil ardi di muka bumi ini, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Tidak hanya diberi kekuasaan, tapi juga Zulkarnain ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hal yang bisa menjadikan kekuasaannya ini kokoh ya, atau kokoh, kuat dan tidak tertandingkan ya. Berupa apa? Bala tentara, peralatan perang dan yang lain sebagainya, sehingga dengan anugerah Allah di sini sampai Allah sampaikan kulla syai'in ya. Segala sebab yang menjadikan kekuasaannya ini bisa bertahan cukup lama di muka bumi ini begitu ya. Itu diberikan oleh Allah kepada Zulkarnain, sehingga dengan segala hal yang menjadi anugerah Allah kepadanya ini, Zulkarnain sangat mudah sekali untuk melakukan penaklukan ya, menyebarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala baik itu di bumi wilayah barat maupun bumi wilayah timur begitu. Baik itu yang Arab maupun non-Arab itu berada di bawah kekuasaan Zulkarnain ini. Ya, maka Allah tegaskan karena tadi sudah diberikan oleh Allah ya segala sebab yang menjadikan kekuasaannya ini bisa bertahan cukup lama. Fa'atsba'a sababa. Nah, ini Allah menceritakan ya bagaimana Zulkarnain ini melakukan petualangannya hingga menjadi raja yang sangat berkuasa di berbagai tempat begitu ya. Jadi fa'atsba'a sababa ini ada beberapa tafsiran ya, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan fa'atsba'a sababa ini ya, dengan anugerah yang Allah berikan kepada Zulkarnain, dia terus memperluas ya kekuasaannya dengan menaklukkan penaklukan gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Allah memberikan anugerah kepada Zulkarnain untuk mencapai beberapa tempat di muka bumi ini yang tidak bisa dicapai oleh siapapun atau mungkin kerajaan atau raja manapun begitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Zulkarnain ini untuk mengetahui ya bekas-bekas peninggalan di masa lalu ya. Dan juga ada yang menyampaikan bahwa Zulkarnain ini diberikan anugerah oleh Allah yang sangat luar biasa berupa ilmu yang sangat mendukung ya dengan posisi dan kekuasaan yang dimilikinya. Jadi intinya di sini fa'atsba'a sababa itu ya Zulkarnain ini mengumpulkan sebab dan musabbab. Jadi dia memiliki kemampuan yang itu merupakan atau potensi yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan kemampuan itu dia memiliki juga kemauan ya untuk memimpin ya, memimpin berbagai penjuru bumi ini dengan keadilan, dengan kebenaran dan sebagainya. Ya tentunya kita semua tahu nih Ibu, ketika seorang pemimpin itu memang memiliki kemampuan atau potensi layak menjadi seorang pemimpin, lalu dia memiliki kemauan keras ya untuk memimpin rakyatnya, pasti ya rakyat yang dipimpin atau negeri yang dipimpinnya akan menjadi negeri yang kokoh ya, akan menjadi negeri yang disegani oleh yang lainnya. Nah, inilah yang ada pada Zulkarnain. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan pengalaman yang didapati oleh Zulkarnain dalam perjalanannya atau petualangannya ya. Sebenarnya perjalanan yang dilakukan oleh Zulkarnain itu sangat banyak begitu, tapi yang diabadikan di dalam Al-Qur'an di sini ada tiga perjalanan. Perjalanan yang pertama, hatta idza balagha maghribasy syamsi. Jadi di masa itu ya, masa sebelum masa itu kan jauh ya, itu Zulkarnain ini sudah mampu mencapai sebuah wilayah
di mana wilayah tersebut menjadi wilayah maghribas syamsiyah, tempat terbenamnya matahari. Ya, tempat terbenamnya matahari. Ada yang mengatakan itu adalah bumi bagian barat atau daerah-daerah pesisir ya. Sehingga Zulkarnain ini memiliki pengalaman ya. Wajadaha, bagaimana Zulkarnain mendapati matahari itu taghrubu, terbenam fi ainin hami'ah ya. Dengan mata kepala sendiri begitu ya. Jadi langsung melihat bagaimana matahari terbenam itu di hadapannya gitu ya, secara langsung gitu ya. Seakan matahari itu terbenam di depan mata langsung begitu ya. Ini wilayah bumi bagian barat. Nah, di tempat tersebut Zulkarnain mendapati sebuah kaum. Fawajada indaha qauma. Ya, mendapati sebuah kaum yang kaum ini dikuasakan oleh Allah atas dirinya. Maksudnya adalah ditaklukkan, berada di bawah kekuasaan Zulkarnain. Ya, yang sebenarnya kaum ini bukan kaum yang baik, begitu. Tapi karena Zulkarnain ini telah menaklukkan kaum tersebut, maka dengan keadilan dan ilmu yang dimilikinya, Allah memberikan kepada Zulkarnain ini pilihan ya untuk mensikapi atau memperlakukan kaum tersebut. Ya, kalau di dalam fikih disebut siasah syar'iyah, begitu ya. Bagaimana dia harus menghadapi orang-orang kafir yang sudah berada di bawah kekuasaannya atau ditaklukkannya. Maka Allah secara langsung berkata kepada Zulkarnain, "Qulna," kami Allah berkata, "Ya Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Ya. Allah mempersilahkan kepada Zulkarnain untuk melakukan perbuatan ya, memberikan sanksi kepada orang kafir ini, orang-orang fasik ini berupa punishment atau hukuman ya, atau diperlakukan secara baik juga boleh begitu ya. Secara baik juga boleh gitu. Nah, ini terserah Zulkarnain ya. Terserah Zulkarnain bagaimana dia akan memperlakukan ya daripada kaum yang telah ditaklukkannya tersebut. Nah, ini ya. Ini tentunya karena memang Zulkarnain ini memiliki keadilan juga kearifan yang sangat luar biasa, sehingga bukan Allah ya yang menentukan, tapi terserah dia gitu ya, dipercayakan. Ya, ini mirip dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya Ibu-ibu ya. Ketika ada seorang bertanya tentang dosa dan juga tentang kebaikan, itu Rasulullah menyampaikan kepada dirinya, kepada seorang sahabat ini, istafti qalbak, tanyakanlah kepada hatimu. Kenapa Rasulullah menyampaikan itu? Karena Rasulullah percaya seorang yang bertanya ini adalah orang yang hatinya bersih. Dan hati yang bersih itu bisa memberikan bimbingan, memberikan petunjuk apa yang itu dosa, apa yang itu baik, begitu ya. Nah, begitu juga yang Allah sampaikan kepada Zulkarnain ini, karena Zulkarnain ini memiliki kearifan, memiliki kebijaksanaan ya. Ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman atau sikap terhadap orang-orang kafir dan fasik ini diserahkan kepada dirinya. Mau dihukum silahkan, atau mau dibebaskan juga silahkan ya, dibebaskan dengan tebusan, bahkan dibunuh pun boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk ini melalui insting daripada Zulkarnain. Ya. Jadi ketika Allah mempersilahkan kepadanya itu dengan pikiran yang jernih ya, insting dari Allah Subhanahu wa taala muncul, dia berpikir, amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Karena sesungguhnya orang zalim, orang fasik, orang kafir itu pasti akan mendapatkan hukuman, baik hukuman dunia dari Allah atau dari manusia, ya, azab di dunia maupun di akhirat. Artinya kalau kamu
tidak memberikan hukuman kepadanya pun tidak ada ruginya, karena dia pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun jika itu adalah seorang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal solih, ya sudah jelas apa yang akan dia dapatkan, balasan apa yang akan dia peroleh, yaitu jazaa'anil husna, balasan yang baik. Nah, tentunya kita semua tahu nggih, balasan yang baik itu apa? Mendapatkan surga dan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kemudian juga mendapatkan perlakuan yang baik, ya. Allah akan berlemah lembut dalam berinteraksi kepada orang-orang tersebut, begitu ya. Kemudian juga Allah akan mempermudah muamalah baginya. Ya, ini diberikan ya kepada Zulkarnain. Ya. Kemudian perjalanan yang kedua, ya. Tapi ini tidak diceritakan ya ibu-ibu ya di dalam tafsir apa yang menjadi pilihan Zulkarnain terhadap kaum kafir atau fasik yang tadi ditaklukkan di bumi bagian barat tersebut, yaitu tempat terbenamnya matahari itu. Apakah dia memilih untuk mengazab atau memberikan hukuman kepada mereka, membunuhnya, atau membebaskannya dengan tebusan, tidak ada kelanjutan yang dilakukan oleh Zulkarnain. Kemudian perjalanan kedua, dari perjalanan yang dilakukan Zulkarnain yang diabadikan di dalam Al-Quran, tertuang dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 89 ya di sini. Summa atba'a sababa. Ya. Kemudian ya kembali meneruskan petualangannya, gitu ya. Maka tadi ketika orang-orang kafir itu datang kepada Ahlul Kitab, itu redaksinya tanyakan kepada seorang raja yang berpetualang dari ufuk barat sampai ufuk timur, ya, karena memang kisahnya ada, gitu ya. Hatta idza balagha matli asy-syamsi. Kalau tadi itu maghrib asy-syamsi ya, tempat matahari terbenam. Kalau ini matli asy-syamsi, tempat matahari terbit. Ya, tempat matahari terbit, gitu ya. Wajadaha. Zulkarnain menyaksikan fenomena matahari terbit tatlu ala kaumin, ya. Di mana matahari tersebut terbit di atas sebuah kaum, suatu kaum, ya, lam naj'al lahum min duniha sitra. Bagaimana kaum tersebut, ya, terhadap matahari tersebut seakan-akan tidak ada pembatas, tidak ada pelindung, ya. Nah, ini tafsirannya cukup banyak ya tentang hal ini. Ada yang menyampaikan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang di mana matahari itu selalu berada di atas mereka dan tidak pernah terbenam. Sehingga mereka itu tinggal di gua-gua dan mereka hanya akan keluar di malam hari, ibu-ibu. Ya. Karena apa? Karena matahari jarak dari tempat tinggal mereka itu sangat dekat sekali sehingga sangat menyengat, panas begitu ya. Dan di sana mereka-mereka yang tinggal di wilayah tersebut ya, kulitnya itu merah, tubuhnya pendek, tinggal di gua-gua, di sana tidak ada pepohonan, dan mereka itu berburu ikan ketika matahari sudah terbenam, gitu ya. Nah ini jadi ini kalau bukan berita dari Al-Quran maka kita tidak akan mampu menjangkau ya tempat tersebut. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Jadi informasi ini memang murni ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menyampaikan, Rasulullah tidak akan tahu ya ada tempat yang seperti itu yang pernah dijangkau oleh Zulkarnain di masa lalu begitu ya. Ini sangat luar biasa, kalau bukan seorang raja yang hebat tidak mungkin ya kekuasaannya sampai dari tempat matahari terbenam hingga matahari terbit ya. Ada yang menyampaikan ya di sini bahwa tempat yang dimaksud dalam tafsir ayat ini adalah Norwegia atau Islandia, karena memang di tempat dan wilayah tersebut matahari seakan tidak pernah terbenam. Jadi malam dan siangnya mereka itu sama, gitu ya, Masya Allah. Jadi kita tinggal berada di negeri kita Indonesia ini sangat luar biasa, perlu kita bersyukur ya.
cuacanya juga bersahabat, ya, kemudian iklimnya juga baik, kemudian juga secara geografi juga sangat luar biasa nyaman, begitu ya. Itu adalah Indonesia, ya. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih nyaman, ya, melebihi negeri kita ini, gitu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memberikan Zulkarnain ini keistimewaan hingga mampu mencapai tempat tersebut, gitu ya. Ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 5, ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini semua menunjukkan bahwa bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi tentang sesuatu, baik itu fil ardi wala fis sama, yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit, ya. Semua bisa diketahui oleh Allah dan semua dalam pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang dibagi, ya, ilmu tentang hal itu, ada yang tidak, ya. Tentunya orang-orang yang mendapatkan informasi di luar jangkauan manusia biasa ini adalah orang-orang yang istimewa, ya. Kemudian yang lebih luar biasa lagi adalah kisah petualang Zulkarnain di perjalanan yang berikutnya atau perjalanan yang ketiga yang diabadikan Al-Quran di sini. Sumat ba'asababa. Kemudian Zulkarnain kembali memperluas, ya, petualangannya, penaklukannya. Sampai pada tempat yang seperti apa? Hatta idza balagha bainas saddain. Ya. Sampai Zulkarnain ini mencapai sebuah tempat di mana tempat tersebut ada saddaini. Saddaini itu bermakna dua bendungan. Ada yang memaknai dua gunung yang tingginya sejajar sama. Ya. Wajada min dunihi ma qauma. Di sana juga ada sebuah sekumpulan kaum, ya. Ada sebuah kaum la yakaduna yafqahuna qaula. Di mana kaum ini sangat sulit sekali, ya, difahami pembicaraannya, difahami bahasanya, gitu ya. Hampir-hampir tidak ada yang bisa memahami pembicaraan kaum tersebut, atau sangat sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dengan kaum tersebut, ya. Tapi Masya Allah wahda, karena atas izin Allah, atas kuasa Allah, Zulkarnain ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Bisa bercakap-cakap dengan bahasa mereka dan bisa memahamkan mereka. Kemudian kaum ini mengeluhkan kepadanya tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ketika mereka mengetahui bahwa sosok yang di hadapan mereka ini adalah sosok yang sepertinya mereka husnudoni, ya, memiliki kemampuan, memiliki ilmu dan sebagainya, mereka meminta tolong, ya, kepada Zulkarnain ini. Qalu ya Dzulqarnain, mereka berkata, kaum itu berkata kepada Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya ada suatu kaum yang disebut oleh mereka itu Ya'juj dan Ma'juj, di mana kaum ini sangat identik dengan mufsiduna fil ardi, selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi tidak ada yang dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj kecuali dia akan merusak, membunuh, merampok, ya, menghancurkan perkampungan, membabat semuanya sampai habis, gitu ya, sehingga mereka trauma, mereka takut banget, ya, dengan kaum tersebut. Dan mereka meminta tolong kepada Zulkarnain, fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya, kami bersedia untuk memberikan engkau, wahai Zulkarnain, kharjan. Kharjan itu adalah memberi upeti sebenarnya, Bu, ya. Mereka rela untuk membayar Zulkarnain atas jasa yang akan diberikan, atas jasa yang akan diminta, ya, oleh mereka kepadanya, yaitu apa? Anta ja'ala bainana wa bainahum sadda, agar dia membangun untuk mereka itu saddun, tadi, ya, bendungan atau tembok, agar
antara Ya'juj dan Ma'juj dengan mereka itu bisa terhalangi, sehingga Ya'juj dan Ma'juj ini tidak akan berbuat kerusakan untuk wilayah mereka dan orang-orang mereka. Dan Masya Allahnya, karena memang Zulkarnain ini seorang pemimpin yang sangat luar biasa ya, kalau bahasa kita sekarang yang pemimpin harapan rakyat ya ibu-ibu ya. Jadi pemimpin harapan rakyat itu digambarkan oleh Allah seperti ini ya. Jadi ketika kaumnya, rakyatnya membutuhkan dirinya, membutuhkan ide, gagasan, tenaga, karya dia gitu ya. Bahkan rakyat dengan sukarela memberi dia upah, upeti, bayaran gitu ya. Tapi karena kesolihannya, karena kebijakannya, justru ia mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Aku tidak akan menerima bayaran dari kalian karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku ya suatu karunia, anugerah yang lebih baik ya, berupa kekuasaan dan segala sesuatunya tadi gitu ya. Hanya di sini Zulkarnain meminta kepada kaum tersebut kerja sama mereka, tenaga mereka ya, dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan agar disediakan untuk pembangunan bendungan atau tembok tersebut. Nah, dia mengatakan ya, jadi masalah upah itu nggak usah dipikirkan. Fa'inuni biquwah ya, bantu saya saja dengan tenaga yang kalian miliki. Aj'al bainakum wa bainahum sadda. Radma ya, aku akan membangun ya antara kalian dan juga Ya'juj Ma'juj itu radma ya, bendungan atau tembok begitu ya. Dan makna daripada kuah ini ya tenaga, materi dan juga ubur rampenya begitu ya. Ini ungkapan ini sama dengan ungkapan yang pernah disampaikan oleh Sulaiman ketika akan mendapatkan sogokan ya dari delegasi yang diutus oleh raja siapa itu? Raja Yaman ya, Raja Saba ya, Bilqis agar dia itu tunduk kepada Bilqis ya, dibawakan berbagai hadiah berupa harta benda yang sangat banyak. Sulaiman mengatakan falamma jaa Sulaiman qala atumidunani biman ya. Apakah kalian itu akan menyogok kepada saya itu dengan harta, memberi hadiah saya harta? Wa ma ataniyallahu khair. Padahal apa yang Allah telah berikan kepada saya itu jauh lebih baik daripada hadiah-hadiah kalian ini. Ya, mimma atakum ya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Akan tetapi dengan hadiah yang seperti itu saja kalian sudah merasa bangga dan merasa paling berkuasa di muka bumi ini. Padahal Allah memberi saya lebih dari itu semua ya, sehingga untuk menunjukkan bahwa Allah telah memberikan karunia yang jauh lebih baik dari hadiah-hadiah tersebut ya, diundangnya lah Ratu Bilqis untuk datang ke kerajaannya, kemudian disuguhkan kepadanya pemandangan yang sangat menakjubkan. Di antara yang membuat dia heran adalah bagaimana bisa singgasana Ratu Bilqis yang ada di istananya itu berpindah ya ke istana Sulaiman. Ya, ini kalau bukan anugerah dari Allah kan ini mustahil gitu ya, apalagi hanya dalam waktu mengedipkan mata saja ya. Nah, itu. Ini jadi dia bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepadanya gitu ya. Jadi tidak meminta imbalan dari rakyatnya atau tidak menerima hadiah apalagi sogokan ya dari rakyatnya. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, di sini sedikit akan kami sampaikan tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj ya, yang menjadi keluhan daripada kaum tersebut kepada Zulkarnain. Siapakah itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya. Kata Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari kata ajij ya. Nah, jadi wazannya yaf'ul. Kata ajiz ini berarti nyala api ya. Adapun kata aja itu berarti asro'a. Artinya berjalan sangat cepat, sangat gesit ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj ini ya diumpamakan atau diibaratkan ya nyala api yang sangat besar bergelombang ya, atau air yang bergelombang yang
dengan gerakannya yang sangat luar biasa itu bisa memporak-porandakan apa yang ada di sekitarnya. Gitu. Karena memang sifat daripada makhluk yang Allah ciptakan yang bernama Ya'juj dan Ma'juj itu demikian ya. Ada dalam beberapa sumber di sini menyatakan tentang asal-usul Ya'juj dan Ma'juj ini. Ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini, ya mohon maaf, ini diciptakan oleh Allah dari mani Adam alaihi salam yang tercacar dan dicampur dengan pasir ya, tapi pendapat ini lemah. Ada yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam, di mana hadis ini masyhur ya, padahal sebenarnya hadis ini tidak terlalu kuat juga, tapi masyhur dan bisa diterima ya di kalangan mufassir ya. Bagaimana Nuh ini memiliki 3 putra yang terkenal menjadi nenek moyang dari semua manusia. Ada Sam, ada Yafith, ada Ham. Ya. Nah ini 3 anak daripada Nabi Nuh. Nah adapun Sam yang bernama Sam ini adalah nenek moyang dari bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ya, adapun Yafith ini merupakan nenek moyang dari bangsa Turki, ya, dan juga Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj, bangsa Tartar ya. Kemudian Ham ini merupakan nenek moyang dari bangsa Kipti dan Sudan ya, Sudan itu yang berkulit hitam ya, wal barbar ya. Nah, Mongol ya. Nah, ini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan salah satu daripada cucu ya daripada Nabi Nuh alaihi salam dari anaknya yang bernama Yafith gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi kepada Adam alaihi salam tentang Ya'juj dan Ma'juj ini ya. Ya Adam, di pada hari kiamat ya. Ketika Adam dipanggil oleh Allah, dia langsung merespon, labbaik wa sa'daik gitu ya. Aku memenuhi panggilanmu wahai Allah. Kemudian Allah berkata, ya, akhrij min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Keluarkanlah dari anak cucumu itu yang akan diutus ke neraka. Qala ya Rabbi, wa ma ba'atsan nar. Wahai Allah, apakah itu yang menjadi utusan neraka? Kemudian Allah sampaikan, tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una min kulli alfin. Yaitu dari anak keturunanmu aku menginginkan ya, jika 1000 orang itu ada yang 999-nya sebagai penghuni neraka. Ya, kemudian wawahidun fil jannah, hanya 1 orang saja yang masuk surga. Ya. Jadi maksud daripada yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi ini adalah tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'ina min bani Adam kulluhum finnar wa wahidun fil jannah. Jika ada 1000 anak keturunan Adam, itu maka 999 akan menjadi penghuni neraka dan 1 saja yang masuk surga. Fakabura dzalika 'ala sahabati wa aduma 'alaihim. Tentunya berita ini membuat heboh para sahabat. Aduh, dari 1000 orang hanya 1 yang masuk surga. Nah, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina dzarikal wahid? Gitu ya. Lantas siapa ini 1 orang yang berhak untuk masuk surga ini? Gitu ya. 1000 kok hanya ada 1 gitu ya. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, memberikan berita gembira. Abashiru fa innakum fi ummataini ma kana fi syai'in illa kasartahu Ya'juj wa Ma'juj. Nah, jadi jangan khawatir, kalian tetap harus optimis, bergembira bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut adalah bahwa di antara kita itu seakan ada 2 umat kita ya. Dan juga 1000 yang lain, yaitu dari golongan Ya'juj dan Ma'juj gitu. Jadi neraka itu akan dimasuki 1000 dari Ya'juj dan Ma'juj dan 1 dari kita. Jadi itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dari Ya'juj dan Ma'juj itu ketika ada 1000 orang dari mereka, itu 1
bisa masuk surga dan yang 999 masuk neraka. Dan ini berbeda dengan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi yang masuk neraka dibalik gitu. Kalau umat Muhammad itu 1 masuk neraka, 999-nya masuk surga. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu 1 masuk surga, 999-nya masuk neraka. Dari berbagai sumber yang kita sampaikan di atas tadi, ya ibu-ibu ya, bisa diambil kesimpulan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini siapa? Dia adalah kalangan dari anak Adam, tentu ya, pasti gitu ya. Kemudian masuk neraka seluruhnya, karena dari 1000 orang itu 999, hampir semuanya ya. Sudah ada sejak dulu ya, dan mereka nanti akan keluar kembali di akhir zaman. Ya, sebagai salah satu tanda dari 10 tanda besar datangnya hari kiamat, mereka akan berbuat kerusakan di berbagai tempat ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka dari masa ke masa. Gitu. Nah, di akhir zaman nanti Ya'juj dan Ma'juj ini akan berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Isa bin Maryam, dan akhirnya kaum muslimin tidak bisa menundukkan ya mereka yang sangat beringas, yang sangat luar biasa, rakus, perusak dan sebagainya. Tapi bagi kaum muslimin saat itu yang terpenting adalah berusaha menjalankan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi binasanya, takluknya Ya'juj dan Ma'juj itu bukan terkalahkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus ulat-ulat yang didatangkan kepada mereka yang menggerogoti tubuh mereka hingga mereka semua mati ya, seperti bangkai-bangkai yang berserakan seperti itu ya. Kemudian tentang Ya'juj dan Ma'juj ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang sebenarnya status hadis ini juga tidak kuat ya. Ciri-ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj ini disampaikan oleh beliau ya. Innakum taquluna la aduwa. Kalian memberikan pernyataan bahwa kalian itu tidak memiliki musuh. Wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'ti Ya'juj wa Ma'juj. Padahal kalian itu senantiasa memerangi musuh hingga datanglah Ya'juj dan Ma'juj. Seperti apakah Ya'juj dan Ma'juj? Ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis ini, ayradul wujuh, bermuka lebar, sigharul uyun, bermata sipit, syuhbus sya'af, ya, berambut pirang, min kulli hadabin yansilun, ya, datang dari berbagai penjuru, ka'anna wujuhahum al-majjanul mutaraqatu. Jadi wajah-wajah mereka itu seakan seperti tameng yang dilapisi oleh kulit, ya. Ya, jadi keras seperti itu ya. Apa Bu yang kalau kita bilang glowing ya, glowing tapi itu kulitnya pipinya tidak cabi ya. Ya gambarannya seperti itulah ya di slide ini. Nah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini ibu-ibu sekalian ya sebagai salah satu tanda kiamat kubro. Kalau kita teliti dari kajian-kajian atau riset-riset tentang hadis, tanda-tanda hari kiamat, yang kecil itu semuanya sudah lengkap ibu-ibu ya, sudah tidak ada yang terkecuali. Jadi tinggal tanda-tanda yang besarnya saja. Kalau tanda-tanda kecilnya ada sangat banyak sekali ya, misalnya pasar berdekatan, orang meninggal mendadak, kemudian saling berlomba meninggikan bangunan, ya, Jazirah Arab menghijau kembali, dan macam-macam ya, umat Islam jadi lemah, pemerintah diktator, itu semuanya sudah lengkapnya. Yang belum hanyalah tinggal tanda-tanda kiamat kubro. Nah, di antara tanda-tanda kiamat kubro dari 10 tanda yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ini adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Anbiya ayat 96 sampai 97 ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Dan apabila tembok atau benteng atau tadi ya bendungan yang dibikin oleh Zulkarnain tersebut telah bobol, ya, yang untuk membentengi atau mengisolasi Ya'juj dan Ma'juj itu telah bobol ya,
maka sungguh mereka itu akan keluar ya, dengan sangat cepat, turun dengan sangat cepat ya ke seluruh tempat-tempat yang tinggi. Nah, jika ini terjadi waqtarabal wa'dul haq, maka sungguh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hari berbangkit, hari kiamat itu telah dekat. Faidah hiya syahisatun absarul ladina kafaru. Ya. Dan sungguh ya, di saat itu sudah terjadi Ya'juj dan Ma'juj ini keluar, semua orang akan terbelalak matanya, terutama adalah orang-orang kafir. Ya memang tanda-tanda kubro ini hanya akan dilihat ya oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada. Padahal tentang kejadian ini ya, misalnya adanya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, kemudian adanya dukhon dan sebagainya kan sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis beliau, juga ada di dalam Al-Quran. Ya, tapi sebelum itu terjadi mereka lalai. Nah, ketika terjadi mereka baru celakalah kita. Ternyata berita-berita itu benar, gitu ya. Bal kunna dzalimin. Kalau begitu jelas ya, kami orang-orang kafir itu ya menyatakan diri mereka sebagai orang-orang yang zalim. Bagaimana mereka tidak percaya dengan berita-berita yang disampaikan oleh para nabi dan rasul ya. Nah, ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dan juga riwayat yang lain, karena tentang 10 tanda kiamat besar ini termasuknya ada beberapa perbedaan urutan saja, tapi kalau kontennya itu sama ya, 10 ini sama, hanya urutannya dari riwayat satu dengan riwayat lain itu berbeda. Ya, yang dengan ini bisa disimpulkan bahwa untuk kejadiannya itu yang mana yang lebih dulu tidak harus persis seperti yang ada di dalam hadis ya, karena berbeda-beda. Jadi bisa ini atau bisa yang itu ya. Nah, di sini ada 10 tanda kiamat kubro ibu-ibu ya. Yang pertama adalah khasfon fil masyrik. Nanti ada likuifaksi ya. Ada tanah-tanah yang tiba-tiba hilang dari permukaan bumi, dimulai dari wilayah timur ya. Tapi dimulainya itu tidak harus persis nih. Ada di wilayah timur. Wa khasfon fi jaziratil Arab. Bahkan juga permukaan bumi di wilayah Arab ini juga akan terbenam ya. Oh, tadi ada yang ketinggalan. Khasfal bin Maghrib ya. Di bumi bagian barat, juga di bumi bagian Arab. Wad dukhon, akan ada dukhon ya, selama berhari-hari. Yang dukhon ini bukan hanya menimpa satu kota seperti saat terjadinya gunung meletus ya, yang kemarin misalnya terjadi gunung meletus di Semeru, begitu tidak, tapi seluruhnya ya, rata mengalami dukhon ini ya. Ini kalau dibahas akan cukup panjang ya, 10 tanda ini ya. Kemudian ada Dajjal, ada Dabatul Ardi, ada binatang melata yang bisa berbicara. Kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada Tulu Usyamsi min Maghribiha, matahari tiba-tiba tidak terbit, tahu-taunya ketika terbit sudah dari tempat terbenamnya. Nah, ini ya. Jadi seperti ada gerhana matahari selama 12 jam gitu ya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini adalah adanya narun ya, keluar api ya, takhruju min qu'arati adnin, api yang sangat besar yang keluar dari wilayah Aden. Aden itu ada di Yaman ya, tarhalun nas, yang akan menggiring manusia. Oh, ini ada satu yang terdelet ya, yaitu kemudian nuzul wa Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini 10 tanda kiamat kubro, dan Ya'juj juga Ma'juj termasuk daripada salah satu tanda dari 10 tanda kiamat kubro tersebut ya. Dan Rasulullah SAW ketika beliau belum wafat ya, beliau pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya dinding Ya'juj dan Ma'juj atau tembok yang pernah dibikin oleh Zulkarnain ya, di ribuan tahun yang lalu itu sudah berlubang. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, kalau ini hadisnya sahih ya, beliau sampaikan la ilaha illallah, ya, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtaraba. Ya, sungguh celaka bagi orang Arab karena kejelekan telah dekat. Ya.
Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj, di mana salah satu tandanya ya Arab itu akan menjadi buruk itu ketika memang benteng Ya'juj dan Ma'juj itu sudah terbuka. Mithlu hadhihi, beliau mencontohkan ya ibu-ibu ya dengan inikan tangan beliau begini ya, sudah segini lubangnya. Halaqa bi isba'ihil ibham wallati taliha. Faqalat Zainab binti Jahaz, istri beliau, faqultu ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Kalau begitu apakah kami akan binasa, sementara di masa itu ketika Rasul mengeluarkan hadis ini kan masih ada juga orang-orang yang solih gitu ya. Ya semua akan binasa ketika kathurul khabatsu, ketika kejelekan itu merajalela di mana-mana begitu ya di sini. Kemudian ayat selanjutnya menggambarkan tentang bagaimana pembangunan tembok besi atau tembok baja yang dibuat oleh Zulkarnain ini. Tadi kan Zulkarnain menyampaikan ya bahwa dia tidak menerima upah dari rakyatnya, dari kaum tersebut, tapi yang diharapkan adalah berkolaborasi menyiapkan bahan-bahan dan juga tenaganya. Ya ini jadi tembok ini luar biasa ibu-ibu ya, dibuat dari besi dan tembaga yang dilelehkan dengan api ya. Atuni zubarul hadid. Ya, datanglah, siapkanlah untukku zubarul hadid, potongan-potongan besi. Ada yang menyampaikan, menambahkan di tafsir ini bahwa sepotong besinya itu beratnya 1 pintal gitu ya. Nah ini. Jadi ditata seperti kita membangun rumah ya. Jadi kalau kita membangun rumah itu pakai bata, nah membangun dinding ini pakai besi. Hatta idza sawa bainas sadafain, ketika tumpukan itu sudah sama tinggi dengan 2 gunung tadi, qalang fuku. Ya, siapa? Zulkarnain memerintahkan kepada kaum tersebut untuk menyalakan api besar ya, agar besi satu dengan potongan besi satu dengan yang lain itu bisa meleleh, bisa menjadi satu ya, kayak dilas lah begitu ya Bu ya. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra. Ya, kemudian terakhir prosesnya Zulkarnain meminta ya cairan tembaga untuk disiramkan di atasnya. Jadi benar-benar dinding ini sangat luar biasa kokoh ya, bisa menghalangi manusia yang berada di belakangnya dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Ibu ya. Kemudian kalau sudah seperti itu desainnya, ya kata Zulkarnain ini, famastata'u ayadharuhu wa mastata'u lahu nakba. Ya. Karena dindingnya dari besi yang ditumpuk, dipanaskan, disiram pula dengan tembaga ya, pasti mereka tidak akan bisa tidak akan bisa manjat karena licin, gitu ya. Wa mastata'u lahu nakba, mereka juga tidak akan bikin lubang, tidak akan bisa melobangi dinding tersebut ya, karena saking kokohnya ya. Ada yang mengatakan bahwa dinding ini sampai setinggi kurang lebih 50 meter, ya, karena sangat tebalnya itu sangat sulit untuk dipahat begitu ya. Ada yang mengatakan dari tafsir ini juga sebenarnya setiap hari ya sampai nanti kiamat datang itu Ya'juj dan Ma'juj itu selalu berupaya untuk melubangi dinding ini. Ya. Dari pagi sampai petang ya. Nanti dapat lubang sedikit, mereka sudah capek, sudah petang, udah kita lanjutkan besok lagi gitu ya. Ketika pagi lagi mereka datang, ya ternyata dinding itu kembali seperti semula begitu ya. Nah, kecuali saat terakhir mereka mengatakan ya, nah, insya Allah besok kita akan balik lagi, itu baru kemudian dindingnya lubangnya tetap sama begitu. Karena yang tadi kenapa balik lagi itu dia mereka lupa mengatakan insya Allah ya, seperti juga yang dilakukan oleh Sulaiman ya ketika akan mengumpuli istri-istrinya dan ingin melahirkan dari mereka itu semuanya adalah anak-anak yang bisa menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, seperti juga yang pernah dilakukan oleh pemilik kebun yang ada di surat Al-Qalam itu ya. Jadi melupakan atau meninggalkan kata insya Allah untuk rencana di esok hari itu sangat fatal gitu ya. Nah, akhirnya ibu-ibu ya, dinding tersebut betul-betul bisa berhasil dibangun ya oleh Zulkarnain bersama kaum tersebut. Ketika sudah selesai, Masya Allah ya, seorang pemimpin yang baik
Dia tidak mengatakan ini karya saya, ini hasil keras saya, hasil kerja keras saya, ini prestasi saya, itu bukan. Ya. Dia mengatakan hada rahmatun mir rabbi. Masya Allah ya. Kita bisa sampai pada titik ini, mampu membuat karya ini yang sangat luar biasa ini adalah semata-mata hanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang yang solih, ya, seorang yang beriman akan menisbatkan semua prestasi yang dia dapatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini juga sama seperti yang pernah dilakukan oleh Sulaiman, ya. Ketika mampu memindahkan singgasana dari Ratu Bilqis di Yaman ke istana beliau, beliau mengatakan, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Kan saat itu Nabi Sulaiman melakukan sayembara, siapa yang mampu memindahkan singgasana Bilqis gitu ya. Nah, ternyata yang ada Ifrit ya. Kalau Ifrit bisa memindahkan dengan waktu yang agak membutuhkan waktu ya, ketika Nabi Sulaiman dari duduk ke berdiri begitu ya. Nah, ternyata yang mampu memindahkan lebih cepat adalah seorang yang berilmu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan hanya sekedipan mata begitu ya. Kamu berkedip ya itu pindah ya singgasana. Falamma ra'a indahu mustaqirran indahu, ya, ketika Nabi Sulaiman benar-benar menyaksikan singgasana yang dimiliki Bilqis itu pindah ke istananya gitu ya. Dia mengatakan hada min fadli rabbi. Ya, semua ini tidak lain adalah karunia semata-mata, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua karunia yang Allah berikan kepadanya itu adalah dia beluani aashkur am akfur. Ya, tidak lain ya untuk menguji dia apakah dia termasuk hamba yang bersyukur atau sebaliknya yaitu hamba yang kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, karena semua kesyukuran itu akibat baiknya akan kembali kepada pemilik syukur tersebut. Sebaliknya wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Siapa-siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, sungguh Allah itu tidak butuh rasa syukurnya karena Allah itu tetaplah maha kaya, lagi juga maha mulia. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan ya, apakah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain ini bisa ditemukan ya? Karena beritanya ada di dalam Al-Qur'an, ya, para ilmuwan termasuk juga para penguasa kekhalifahan itu berlomba-lomba untuk menemukan di mana dinding tersebut. Ya. Salah satunya ada diceritakan oleh Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya Ghalib Quran. Dia menuliskan bahwa dinding tembok ini ada di distrik Hisar ya di Uzbekistan, 240 km sebelah tenggara Bukhara atau Rusia ya. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu ya, letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Ya, ini koordinatnya. Nah, tempat tersebut dikenal dalam bahasa Turki disebut dengan sebutan Bugol Khona, ya. Dalam bahasa Arabnya Babul Hadid, ya. Dalam bahasa Persianya Dar-i Ahanani, dalam bahasa Cinanya Kimin Kuan. Yang semua itu artinya adalah gerbang besi atau pintu besi, gitu ya. Ada seorang dari Cina, ya, pengembara, ya, ini pernah melewati tempat tersebut. Adapun dalam sejarah Islam ya di masa Bani Abbasiyah kurang lebih tahun 842, ini Khalifah Al-Wathiq, ini khalifah ke berapa ya Ibu ya? Ketiga atau keempat setelah Harun Ar-Rasyid itu ya. Sampai mengutus sebuah tim ekspedisi ya untuk menemukan gerbang besi atau tembok besi tersebut ya. Jadi mereka melakukan perjalanan ya kurang lebih selama 2 tahun. Ya, kemudian mereka menemukan tempat tersebut berada di Azerbaijan ya dan Armenia. Nah, itu akhirnya tercantum di peta-peta Islam ya. Jadi terletak di Rusia atau di Republik Georgia di sini. Ya, ini sebenarnya ada apa Ibu-ibu ada filmnya ya di sini ya. Ini temboknya seperti ini yang ditemukan ya. Pakai
apa namanya satelit ya. Nah, ini juga ada seorang sahabat yang pernah menceritakan ya, ternyata dia pernah melihat tempat tersebut ya. Jadi tempat yang di sana ada dinding yang menyerupai besi ya, atau berbahan dari besi, dan ternyata Rasulullah mengiyakan bahwa sahabat ini pernah benar-benar melihat. Ya, akhirnya dilakukanlah ekspedisi untuk menemukan dinding tersebut ya. Dan hasil setelah ada kecanggihan teknologi ya, ternyata ada dinding yang dibuat oleh Zulkarnain untuk menutup akses daripada Ya'juj dan Ma'juj ya. Nah, ini Ibu ya. Ini temboknya. Sebenarnya ini ada filmnya Ibu-ibu. Tapi kayaknya nggak bisa diputar ya kalau di slideshow. Ada filmnya. Nanti bisa saya bagi nggak ya? Ini sudah lama ini ya saya downloadnya. Ini film tentang penemuan tembok Ya'juj dan Ma'juj ya. Ini sudah agak lama. Jadi perjalanannya agak panjang, nih saya cepatkan ya. Tidak bisa dijangkau dengan kendaraan mobil, jadi mereka harus menaiki kuda. Kemudian ini saya cepatkan ya. Nah, seperti ini. Tinggi. Nih. Ini jadi di sekitarnya itu ada potongan-potongan besinya ya. Ada potongan-potongan besinya ya, yang mereka temukan ya. Di ini dari foto tadi ya. Jadi ada yang bergerak dari darat, ada yang bergerak dari atas. Nah, seperti ini ya. Gambaran yang ditemukan oleh mereka ya tentang Radmu Zulkarnain atau tembok Zulkarnain. Ini berita di dalam Al-Quran itu memang dijamin ya 100% benar ya, dan fakta meyakinkan kita ya bahwa kisah tentang Zulkarnain ini dan juga karya yang dibuatnya itu benar-benar ada. Ya. Ini jadi ini potongan-potongan besi ya Ibu-ibu ya di sekitar tempat tersebut. Bisa dilihat nggak? Bisa, Ustazah. Nah, baik, ya, itu sekilas saja ya. Nanti silakan dicari di mana? Dicari di YouTube. Google ya. Lokasinya di mana itu, Ustazah? Nah, tadi sudah disampaikan Bu, di sekitar Rusia ya. Di Georgia ya, Bu. Georgia. Nah, di sini disampaikan ya setelah Zulkarnain ini mampu untuk membuat karya tersebut dan ini bisa menutup akses daripada Ya'juj dan Ma'juj ya. Dia juga menyampaikan, Allah juga menyampaikan melalui lisan Rasulullah SAW di dalam ayat ini ya, bahwa ini akan menjadi salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat kubroh. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ya, meskipun tembok yang tadi sangat kokoh ya, tidak ada yang mampu memanjatnya karena licinnya besi dan tembaga. Tinggi lagi begitu ya, kemudian juga tidak akan ada yang mampu melobanginya karena saking kuatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jika telah tiba ya janji Allah tentang akan adanya hari kiamat, ja'alahu dakka, maka Allah akan menjadikan dinding yang kokoh tersebut, tembok yang kokoh tersebut, atau ada yang mengatakan bendungan ya, itu akan menjadi dakka, hancur, luluh ya. Wa kana wa'du rabbi haqqan, karena sesungguhnya apa yang menjadi janji Allah itu pasti akan benar-benar terjadi. Dan ketika itu sudah terjadi, dinding itu sudah bobol, tadi sebagaimana sudah kita sampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97 tadi ya. Wa tarokna di dalam surat Al-Kahfinya ayat 99 ini ya. Wa tarokna ba'dahum yauma idin yamuju fi ba'din. Akan bercampur baur ya, manusia satu dengan manusia yang lain ya, karena ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini manusia kanibal Ibu ya. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jama'ah ya, dan kemudian ditiupkanlah sangkakala kehancuran ya, semua akan menjadi hancur, dan sangkakala kebangkitan semua akan dikumpulkan menjadi satu pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, karena bagaimanapun Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk daripada manusia yang nanti harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika hari kiamat itu sudah terjadi, ya, apa yang akan terjadi sesudahnya?
wa aradna jahannama yaumaidil lil kafirina arda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada orang-orang kafir tersebut berupa neraka jahanam. Baru diperlihatkan saja sudah shock ya. Nah, ini belum langsung dimasukkan, apalagi dimasukkan langsung begitu ya. Ini sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disampaikan oleh para nabinya, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang kafir yang diperlihatkan kepada mereka itu neraka jahanam adalah orang-orang yang mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Allah ya dalam surat Al-Kahfi ayat 101 ini ya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mata mereka itu tertutup dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu la yastati'una sam'an. Mereka juga adalah yang memiliki telinga tapi tidak mendengarkan apa yang menjadi peringatan-peringatan Allah. Ya, seperti lagunya Roma Irama itu ya. Yang buta adalah hatinya. Kalau matanya melihat tapi dia tidak mendengarkan peringatan. Telinganya juga mendengar tapi tidak juga mempedulikan peringatan. Ini sebagaimana juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 38. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada dzikrir rahman, peringatan-peringatan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, ya, nuqayyid lahu syaitan, maka kami berikan untuknya itu adalah syaitan yang menyesatkan, menjadi teman setia dia yang membisikinya kepada hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan terhadapnya. Fa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, di mana syaitan-syaitan itu adalah makhluk-makhluk yang akan menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Akan tetapi anehnya ya, mereka menjadi pengikut syaitan tapi merasa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sehingga ketika datang ya apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, waktu bertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mereka berandai-andai saja antara aku dengan kamu, yaitu syaitan, itu jaraknya itu antara ufuk barat dan ufuk timur, karena sesungguhnya syaitan itu adalah sejahat-jahatnya qarin ya, makhluk yang menyertai manusia, yang membisiki manusia ya. Kemudian di ayat 102-nya masih tentang orang-orang kafir yang menjadikan hamba Allah sebagai Tuhan. Ya, dan akan dibalas oleh Allah dengan neraka jahanam. Ini sangat pas sekali dengan tema di awal surat ya, di mana kita semua sudah sampaikan ya di awal surat itu hal yang paling tidak disukai oleh Allah ya adalah pernyataan-pernyataan dari mereka-mereka orang kafir dan musyrik yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki anak, Allah itu memiliki pasangan dan yang lain sebagainya. Maka di sini Allah kembali mengingatkan ya kepada kita. Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min dunia. Apakah mereka hamba-hambaku yang menjadikan Tuhan ya selainku dari hamba-hamba tersebut gitu ya sebagai wali-wali mereka, tempat mereka meminta pertolongan itu akan selamat dari pertanggungjawaban? Tidak. Inna atadna jahannama lil kafirina nuzula. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah dengan sangat tegas menyediakan neraka-neraka jahanam itu sebagai tempat tinggal bagi mereka-mereka yang kafir pada hari kiamat nanti. Dan Allah mengingatkan kepada kita semua agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi amalnya atau memiliki amalan yang sia-sia. Seperti apakah orang-orang yang amalnya itu sia-sia, yaitu mereka yang nun sewu beramal tapi tidak mengikuti
sunnah Rasulullah, tidak mengikuti panduannya, tidak mengikuti acuannya, yaitu tidak mengikuti syariat. Karena kita semua memahami, ibu-ibu sekalian, bahwa ada dua syarat diterimanya amal. Artinya amal yang tidak sia-sia, ada balasannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, kita melakukannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ittiba. Ya, kita ittiba. Kita mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Allah juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariatnya. Bagaimana kita harus beribadah kepada Allah, apa saja yang masyru', apa saja yang mamnu. Ya. Tapi meskipun sudah ada Rasulullah yang diutus, ya, untuk menjelaskan tentang syariat Allah ini, ada orang-orang yang mereka itu sangat pede, sangat yakin bahwa mereka itu sudah beramal sebaik-baiknya. Padahal dalam penilaian Allah, syariat, ya, mereka adalah orang-orang yang merugi amalnya. Karena amalan-amalan yang mereka yakini diterima itu tidak termasuk amalan yang disyariatkan. Atau bahasa mudahnya adalah termasuk bid'ah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada kita agar kita tidak termasuk daripada orang-orang yang merugi dalam beramal. Maka beliau sampaikan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala," maukah kalian kuberitahu tentang orang-orang yang merugi dalam amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang beramal di kehidupan dunia ini akan tetapi amalnya itu dhalla, sesat, tidak sesuai dengan panduan, tidak sesuai dengan as-sunnah, tidak sesuai dengan syariah. Sayangnya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka itu sudah berbuat sebaik mungkin. Ya. Yaitu diantaranya mereka adalah ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Ya. Diantaranya selain pelaku bid'ah adalah orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak percaya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu qauliyah, kauniyah, nafsiyah yang ada di alam semesta, yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada dalam diri kita, begitu ya. Dan juga mereka tidak percaya dengan waliqaihi. Ya. Tidak percaya akan hari bertemunya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahabitat a'maluhum. Ya, sehingga otomatis kalau mereka itu tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kematian, ada hari kebangkitan, maka amalnya pasti tidak ditujukan untuk Allah. Tidak berharap atas pahalanya atau tidak takut atas siksanya, itu sudah pasti ya. Nah, ibu-ibu mungkin ingat ya kisah tentang Abdullah bin Jud'an. Ya, seorang musyrik tapi dia seorang yang sangat peduli, ya, sosialnya sangat bagus, suka membantu orang. Tapi dia tuh musyrik. Sampai-sampai Aisyah pernah mempertanyakan ini kepada Rasulullah SAW. Kira-kira orang yang sebaik dia itu masa sih nggak mendapat ampunan Allah, masa sih nggak dimasukkan surga, begitu ya. Padahal itu dia orang baik banget, tapi kan dia musyrik gitu. Dan Rasulullah sangat tegas menyampaikan bagaimana dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah, sedangkan dia tidak pernah beriman kepada Allah, tidak pernah meminta itu kepada Allah. Bagaimana dia bisa masuk surga? Karena surga itu milik Allah dan dia tidak pernah memohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam ayat lain sangat jelas ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang menganut agama selain Islam, ya, maka tidak akan diterima. Lan itu sudah sering saya sampaikan, maknanya mustahil. Lan tuqbala minhu. Amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi semua amal kebaikan yang dilakukannya itu tidak akan masuk kepada timbangan. Dzalika jazaa'uhum jahannam. Mereka hanyalah berhak untuk memperoleh neraka Jahannam bima kafaru, ya,
atas kekafiran mereka, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan bagaimana mereka itu menjadikan ayat-ayat Allah, menjadikan rasul-rasul Allah itu sebagai bahan-bahan senda gurau, melecehkan begitu ya. Ini juga sekaligus memberikan warning kepada kita boleh menjadikan senda gurau atau candaan sebagai hiburan, menghilangkan kepenatan. Tapi ada 3 hal yang tidak boleh ya kita gunakan sebagai bahan candaan atau stand up komedi dan sebagainya, yaitu ayat-ayat Allah, kemudian Allah sendiri, kemudian juga rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh main-main dengan 3 hal ini ya. Adapun sebaliknya, sebagaimana sudah sering kita sampaikan bahwa uslub atau metode Al-Quran untuk memberikan pendidikan kepada jiwa kita itu adalah targhibun dan tarhib, ya, memberikan motivasi tentang gambaran pahala, ya, kemudian surga bagi orang-orang yang beramal solih, juga targhib, ya, memberikan peringatan, ancaman kepada mereka-mereka yang memilih sebaliknya. Kalau tadi disampaikan bagaimana gambaran orang yang amalnya sia-sia, bagaimana orang yang akan dimasukkan ke neraka jahanam, sebaliknya di penghujung surat Al-Kahfi ini Allah sampaikan innalladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka mengimplementasikan keimanan yang ada di dalam hatinya itu, karena iman dalam definisi Islam itu berbeda dengan agama lain ya. Kalau iman dalam definisi Islam itu adalah tasdikun bil qalbi, keyakinan dalam hati, kemudian iqrarun bil lisan, ya, pernyataan dengan lisan kita, wa amalun bil jawarih, dan dibuktikan dengan aktivitas dan perbuatan kita. Maka yang membatalkan keimanan juga ada 3. Ya, ada yang kaitannya dengan keyakinan, ada yang kaitannya dengan ucapan, ada yang kaitannya dengan perbuatan ya, yang kemarin sudah kita sampaikan. Ya, ada ucapan-ucapan ya dari lisan kita yang kita tidak sadari itu bisa menjadi pembatal keimanan kita karena termasuk daripada yang mengandung unsur kesyirikan. Ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Masyaallah ya, Allah siapkan untuk mereka adalah jannatul firdaus, surga firdaus. Jadi kalau kita kupas dari diksi yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini bahwa surga firdaus itu banyak ya, banyak bermacam-macam fasilitasnya, jannat jamak ya, sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya, mereka akan kekal di dalamnya dan mereka tidak akan mau keluar dari dalam surga tersebut. Jadi kalau berbicara tentang surga itu pasti kekal selama-lamanya Ibu-ibu ya. Karena orang yang sudah berada di surga nggak mungkin memilih tempat yang lain begitu. Tapi kalau berbicara tentang neraka itu tidak selalu kekal. Ya, karena ada amal perbuatan yang bisa menjadi penyebab seorang kekal di neraka, ada juga yang hanya sementara saja berada di neraka. Kemudian di ayat 109 Allah menyampaikan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, digambarkan dengan air yang ada di lautan, dan kita semua apalagi ini di MIPA ya, insya Allah sudah sangat hafal bahwa dari bumi yang Allah ciptakan ini ya 3/4-nya adalah air ya, jadi 1/4-nya saja ya yang menjadi daratan. Nah, jika air itu diumpamakan sebagai ilmu Allah ya, kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi launafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Jika air laut tersebut yang ada di 3/4 bumi ini digunakan sebagai tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah ya, sungguh ya semuanya akan habis sebelum semua kalimat-kalimat Allah itu atau ilmu Allah itu dituliskan. Ya, atau bahkan walau Nabi mithlihi madada. Kita tambahkan yang lebih banyak dari itu ya, misalnya 3 kali lipat dari itu, 5 kali lipat dari itu, 10 kali lipat dari itu ya, itu tidak akan mampu ya menjadi tinta yang menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa Ibu-ibu ya, setinggi apapun gelar kita,
ya ilmu yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, sungguh itu hanya sangat sedikit sekali dari ilmu yang Allah miliki yang dibagikan kepada kita. Masih sangat banyak sekali ilmu-ilmu Allah yang belum dibagikan kepada kita, sehingga ayat ini menjadi sekaligus sebagai tantangan buat kita untuk terus melakukan riset ya, setiap harinya menemukan temuan-temuan baru yang bermanfaat untuk manusia ya, baik itu dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sebagai referensinya, atau dari ayat-ayat kauniyah yang berada di alam semesta, atau mungkin dari dalam diri kita ya, wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Lihatlah apa yang ada pada diri kalian. Bisa melakukan riset itu dari dalam tubuh manusia itu sendiri ya, atau mungkin dari akal pikiran kita ya. Jadi selain ini menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah ya, ini menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk melakukan riset ya terhadap ilmu-ilmu tersebut ya. Kemudian di ayat terakhir Allah sampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah, kuncinya adalah amal solih dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Jadi Allah memang mengutus nabinya itu dari jenis yang sama ya, kepada yang diutusnya, yaitu manusia. Kalau orang-orang musyrik dulu berandai-andai, andai saja Allah itu mengutus nabinya itu dari golongan malaikat atau golongan jin, ini malah akan menyulitkan ya. Dan itu tidak dipenuhi oleh Allah. Ya, Allah selalu mengutus para nabi itu dari jenis manusia agar lebih mudah berkomunikasi, berinteraksi, dan juga real begitu ya, real begitu. Yang dialami oleh para nabi itu sama juga yang dialami oleh kita, yang mereka rasakan juga sama saja dengan apa yang kita rasakan. Itu akan lebih mudah ya untuk berinteraksi dan komunikasi ya. Kemudian yuha ilaya, perbedaan antara para nabi dengan kita adalah nabi-nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara wahyu yang diemban oleh para nabi tersebut adalah annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah ini, kata-kata ini harus selalu disematkan ya. Bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Karena bagi orang-orang musyrik berhala itu Tuhan. Matahari itu Tuhan, bintang itu Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan-Tuhan tersebut adalah Tuhan-Tuhan yang tidak berhak atas ibadah kita, atas ketaatan kita, atas penyembahan kita. Yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah ya, dengan selamat ya, maka falyamal amalan shalihah. Syaratnya hendaknya mereka melakukan amal yang solih ya. Amal yang solih itu yang memenuhi dua syarat tadi, yaitu ikhlas lillah dan juga al-ittiba, sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian selain syaratnya adalah beramal solih, yaitu ada larangannya. Jadi ada perintah, ada larangannya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah kita menjadi hamba Allah yang musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, baik itu dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, ataupun dengan hati kita. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ini syarat kita untuk bertemu dengan Allah dan kita selamat ya di yaumil akhir gitu ya. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang doa ini sangat bagus ya, agar kita diberikan husnul khotimah itu ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, wahai Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku adalah di penghujungnya. Wa khaira amali khawatimahu, sebaik-baik amalku adalah pada penutupan usiaku. Wa khaira ayyami yauma liqa'i, sebaik-baik usia hari yang engkau berikan kepadaku adalah hari ketika aku harus bertemu denganmu. Itu doanya sangat bagus. Jadi Ibu bisa cari, biasanya tertulis di doa khatmil Quran di belakang mushaf ya. Mushaf Al-Quran itu ada doa khatmil Quran.
itu ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu ya, doa untuk memohon husnul khotimah. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Di riwayat lain disebutkan yauma liqa'ik ya. Kita berharap tidak ada hari yang lebih indah melebihi hari kita saat wafat ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ya indahnya balasan dari semua yang kita sudah lakukan di dunia ini, sehingga kadang kita dibuat heran ya, orang meninggal kok bisa senyum seperti itu, apa sih yang dilihat? Itulah ya, hari terindah untuknya. Jadi, dan tentunya untuk mendapatkan hari yang terindah itu pastinya dia tidak mungkin akan hidup serba indah di dunia. Nah, itu pasti gitu ya. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ya, huffatil jannatu bil makarih wan naru bisyahawat, bahwa sesungguhnya surga itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Adapun neraka itu dikelilingi dengan nafsu-nafsu syahwat. Ya, jadi segala hal yang memperturutkan hawa nafsu itu endingnya bisa ke neraka. Tapi untuk mendapatkan surga itu harus apa ibu-ibu bahasanya, rekoso, mau prihatin, mau berkorban, ya, mau susah. Nah itu. Siapa yang tidak ingin susah? Siapa tidak mau rekoso ya? Siapa yang nggak mau sumuk-sumuk? Siapa yang nggak mau ribet pakai pakaian muslimah, menutup aurat dan sebagainya? Ya tentunya beda, gitu ya. Endingnya kemana? Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah selesai membahas tafsir dari surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ayat ke-110. Mudah-mudahan banyak hikmah, pelajaran yang bisa kita dapatkan dan bisa kita kembali tadabburi, bisa kita implementasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran akan menjadi hujjah lana, pembela kita di yaumil kiamah nanti, bukan hujjah alaina yang akan menuntut kita, karena kita berupaya untuk selain membacanya adalah juga mentadabburinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sampaikan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Mestinya mentadabburi Al-Qur'an ya. Am ala qulubin aqfaluha. Karena siapa-siapa yang membaca Al-Qur'an tapi tidak berupaya untuk memahami makna demi makna yang ada, itu hatinya masih terkunci. Ya. Ada sesuatu yang berharga di hadapannya, tapi dia belum mampu untuk mengambil manfaat sesuatu yang berharga tersebut. Ya, itu kalau tidak mentadabburi Al-Quran. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, dimudahkan untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah meskipun sedikit demi sedikit, dan bisa kita amalkan bersama-sama. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim wa lakum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.